Sejarah ilmu perbandingan pendidikan terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode awal pra-ilmiah sebelum abad ke-19. Pada masa ini, perbandingan pendidikan lebih bersifat deskriptif dan normatif, dilakukan oleh para pejabat yang tertarik membandingkan sistem pendidikan di negara lain. Yang kedua, periode ilmiah awal abad ke-19. Pada periode ini fokus pada studi sistem pendidikan di negara Eropa. Tujuannya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional dengan belajar dari negara lain. Pendidikan ini juga dipengaruhi oleh konteks politik dan kolonial. Yang ketiga, pendidikan semakin dipengaruhi oleh arus globalisasi, baik dalam kurikulum, teknologi, maupun kebijakan. Globalisasi dan penilaian internasional seperti PISA yang memperkuat peran data dalam mengevaluasi sistem pendidikan antar negara. Namun, ini juga menimbulkan kritik karena penilaian global kadang tidak memperhatikan konteks budaya dan sosial lokal yang menyebabkan standarisasi global yang bisa mengabaikan kebutuhan lokal. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam ilmu perbandingan pendidikan. Yang pertama, Mark Antony Julian de Claris adalah bapak perbandingan pendidikan modern yang merumuskan metode sistematis untuk studi perbandingan pendidikan. Yang kedua, Michael Shidler yang menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya suatu sistem pendidikan. Yang ketiga, Philip Pons yang mengintegrasikan pendidikan dengan pembangunan ekonomi yang berpengaruh dalam kebijakan pendidikan global atau UNESCO. Perkembangan ilmu perbandingan pendidikan dapat dibagi menjadi 4 tahap utama. Pertama, tahap deskriptif, di mana fokusnya adalah menggambarkan sistem pendidikan di negara lain yang mulai menggunakan pendekatan dari ilmu sosial seperti sosiologi, ekonomi, dan politik untuk menjelaskan perbedaan dan kesamaan sistem pendidikan. Yang kedua, tahap eksplanatif dan interdisipliner. Yang ketiga, tahap globalisasi dan evaluasi internasional. Ditandai dengan munculnya studi perbandingan berbasis data seperti PISA. Keempat, tahap kritis dan reflektif yang menyoroti isu ketimpangan, dominasi budaya tertentu, dan pentingnya konteks lokal melalui pendekatan seperti postkolonial, feminisme, dan keadilan sosial. Perbedaan mendasar antara sistem pendidikan di negara berkembang dan negara maju dalam hal pemerataan akses pendidikan, tenaga pengajar, dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Sistem pendidikan di negara berkembang seringkali menghadapi masalah pemerataan akses, terutama di daerah pedesaan. Sekolah dan transportasi di daerah pedesaan seringkali kurang memadai. Negara maju, sistem pendidikan sangat merata. Pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi bersifat gratis. Sekolah-sekolah memiliki fasilitas yang modern, perpustakaan yang lengkap, dan layanan pendukung lainnya. Kedua, kualitas tenaga pengajar. Sistem pendidikan di negara berkembang, kualitas tenaga pengajar masih menjadi isu krusial yang menyebabkan beberapa dampak negatif seperti rendahnya kualitas prestasi siswa. Di negara maju memiliki kualitas guru-guru yang tinggi. Guru-guru terus-menerus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Yang ketiga, penilaian hasil belajar. Di negara berkembang, pendekatan pembelajaran masih cenderung konvensional. Pembelajaran seringkali berfokus pada menghafal materi daripada mengembangkan pemahaman yang mendalam. Di negara maju, pendekatan pembelajaran lebih modern. Perbandingan sistem pendidikan negara maju dengan sistem pendidikan di negara Indonesia. Yang pertama, peran guru. Di negara maju, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara optimal dan berpusat pada siswa. Siswa belajar melalui pengalaman belajar yang nyata dan praktis. Di negara Indonesia, guru lebih berperan sebagai pengajar yang menyampaikan materi pelajaran. Untuk perbaikan, Indonesia dapat meningkatkan peran guru sebagai fasilitator dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang lebih komprehensif. Yang kedua, metode pembelajaran. Di negara maju menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong siswa untuk mengeksplorasi topik secara aktif. Di Indonesia, metode pembelajaran cenderung lebih terstruktur. Untuk perbaikan, Indonesia dapat menerapkan metode pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan simulasi. Yang ketiga, penilaian hasil belajar.
Di negara maju menggunakan sistem penilaian berkelanjutan. Di Indonesia, penilaian cenderung lebih terstruktur dengan ujian nasional dan sistem peringkat. Kelebihan dalam sistem pendidikan di negara maju ini fleksibilitas dalam kurikulum dan metode pembelajaran yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Fokus pada kesetaraan, memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar. Pasti membuat sulit untuk melihat perkembangan siswa secara berkala. Kelebihan di negara Indonesia, semua lapisan masyarakat. Kurikulum dan metode pembelajaran yang kurang fleksibel. Sistem pendidikan Indonesia juga terkenal dengan karakter pekerja keras dan disiplin yang terbentuk. Kurangannya, biaya pendidikan yang terjangkau membuat pendidikan lebih mudah diakses oleh menerapkan sistem penilaian yang lebih menekankan kompetensi, mungkin tidak responsif terhadap kebutuhan individu siswa. Rekomendasi untuk Indonesia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada guru. Era 5.0 adalah gambaran masyarakat masa depan di mana teknologi canggih benar-benar menyatu dengan kehidupan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan memecahkan masalah sosial. Dampak positif pendidikan di era 5.0 di Indonesia, pembelajaran lebih personal dan adaptif. Teknologi memungkinkan pembelajaran disesuaikan dengan gaya dan kemampuan masing-masing siswa. Guru bisa menggunakan teknologi untuk mengembangkan materi yang interaktif dan up to date. Dampak negatif pendidikan di era 5.0 di Indonesia, yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dan keterampilan hidup nyata atau soft skill dan life skill. Dan ancaman keamanan data dan privasi. Penggunaan data pribadi dalam pembelajaran digital rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak diatur dengan baik. Strategi yang mempersiapkan pendidikan Indonesia menghadapi era 5.0 salah satunya adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dalam penggunaan teknologi, pembelajaran digital, dan inovasi pedagogi agar mereka mampu menghadapi metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, kurikulum pendidikan perlu diperkuat dengan pengembangan soft skill seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan empati agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan global. Pemerintah juga harus berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur teknologi pendidikan, termasuk memperluas akses internet dan menyediakan perangkat pembelajaran digital, khususnya di daerah tertinggal.